merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bayangkan, jika setiap hari kita harus berdesakan, terlambat bekerja, bahkan mempertaruhkan nyawa hanya untuk menggunakan transportasi umum. Dulu, kondisi kereta api Indonesia pernah berada pada titik terburuknya. Transportasi publik yang seharusnya menjadi solusi, justru menjadi sumber keresahan masyarakat. Dulu, kereta api Indonesia dikenal sebagai transportasi yang tidak nyaman, penuh sesak, sering terlambat, dan penumpangnya yang membludak, sehingga mereka memaksakan diri untuk duduk di atap kereta. Sistem pembelian tiket pada saat itu pun sangat tidak tertata dan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap transportasi publik. Kalau ditugaskan ya, kalau selama saya bisa pasti mau sih. Namun, semua perlahan berubah semenjak Pak Ignatius Jonan memimpin PT Kereta Api Indonesia. Melalui kepemimpinannya yang disiplin dan tegas, Pak Ignatius Jonan berhasil mengubah PT KAI menjadi transportasi publik yang lebih tertib, aman, dan dipercaya masyarakat. Ignatius Jonan lahir pada tanggal 21 Juni 1963 di Singapura dan tumbuh besar di Surabaya. Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dan kemudian mendalami ilmu di kampus elit dunia, mulai dari Harvard hingga Oxford University. Sebelum memimpin PT KAI, ia memiliki pengalaman panjang di dunia perbankan dan investasi. Meskipun tidak berasal dari sektor transportasi, Pak Jonan berhasil membawa perubahan besar melalui reformasi sistem dan budaya kerja. Sebelum masa kepemimpinannya di tahun 2009, PT KAI menghadapi banyak masalah serius. Penumpang sering naik di atap kereta, stasiun terlihat kumuh, banyak penumpang yang berdesakan menjadi hal yang biasa terjadi pada saat itu. Sistem pembelian tiket yang tak tertata, keterlambatan kereta, banyaknya pedagang liar, kondisi lingkungan yang kumuh, dan keamanan yang tak terjamin, PT KAI mulai kehilangan kepercayaan penggunanya. PT KAI bahkan mengalami kerugian finansial besar. Kondisi inilah yang menjadi tantangan besar bagi Ignatius Jonan saat mulai memimpin PT KAI pada tahun 2009. Ignatius Jonan percaya bahwa perubahan tidak hanya dimulai dari fasilitas, tetapi juga dari budaya bekerja. Ia menerapkan disiplin ketat kepada seluruh pegawai PT KAI dan menanamkan budaya bekerja profesional. Salah satu kebijakannya yang paling terkenal adalah melarang penumpang naik di atap kereta dengan melakukan pemasangan pagar pembatas dan sterilisasi jalur. Ia juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan lainnya seperti digitalisasi tiket, mengubah pembelian tiket yang lama ke sistem online, e-ticketing, boarding pass, kemudian modernisasi stasiun, reformasi budaya kerja, dan perbaikan pelayanan kereta. Kebijakan tersebut membuat PT KAI kembali dipercaya oleh masyarakat yang menjadikan kereta sebagai moda utama. Bedanya zaman dulu sama sekarang tuh kalau penumpang dari penumpangnya terus stasiunnya tuh bedanya apa? Bedanya kalau dulu kita ekonomi pakai karcis, tambahan kan penumpangnya tuh pedagang-pedagang apa aja masuk, jadi nggak nyaman lah ya, bau segala, pokoknya nggak kekontrol lah gitu. Kalau sekarang bedanya enak, kekontrol, nyaman, ber AC lagi ya.
sebagian lainnya pokoknya nyaman lah. Transformasi yang dilakukan Ignatius Jonan membawa dampak besar nagai PT KAI dan masyarakat Indonesia. Kebijakan yang dibuatnya memberikan hasil yang baik. Menurunnya kecelakaan penumpang, mempercepat pelayanan pembelian tiket, kebersihan stasiun dan kereta, serta pelayanan yang baik, berhasil membuat PT KAI meraih kembali kepercayaan masyarakat Indonesia berkat kepemimpinannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Pak, perubahan apa yang paling terasa setelah PT KAI itu melakukan modernisasi pelayanan dan sistem tiketnya, Pak? Nah, ini jadi lebih cepat ya kalau ini yang terasa, karena kan saya kan yang sebelumnya itu manual harus ngantri di loket ya. Iya. Ya kalau sekarang dengan adanya mesin yang sekarang ini kan mengikuti yang di Jepang atau di Singapura mungkin ya seperti itu. Ya jadi tinggal tap langsung masuk ya. Dan seperti itu memang memudahkan ya. Memudahkan dan juga lebih terintegrasi juga ya, Pak. Nah, ya itu dia kan dulu kan memang belum terintegrasi itu saya, tapi kan emang ada wacana setelah bertahun-tahun alhamdulillah sudah terintegrasi itu kan dengan ada kereta Transjakarta. Dulu kan masing-masing tuh. Ya. Jadi harus beberapa kartu. Sekarang dengan satu flash atau e-money itu bisa semuanya. Ignatius Jonan dikenal sebagai pemimpin yang tegas, disiplin, dan berintegritas. Salah satu kutipan terkenalnya adalah tidak ada sukses tanpa adanya kerja keras. Sikapnya mencerminkan nilai bela negara melalui kerja keras, tanggung jawab, dan pengabdiannya kepada masyarakat. Apakah dampak transformasi PT KAI terhadap pola pikir masyarakat dalam menggunakan transportasi publik? Maksudnya pola pikirnya pasti positif ya. KAI kan sekarang lebih baik ya, gitu lebih baik, pasti penilaiannya positif ya. Semua udah ada perubahan sekali. Dulu kelas ekonomi tuh menggunakan kereta tuh tidak nyaman banget ya. Sekarang benar-benar sudah rapi, walaupun dia kelas ekonomi sudah enak, udah nyaman. Jadi tidak sesuai lah ya, sesuai misalkan kapasitas gerbong itu kapasitas gerbong itu ada 50 ya sesuai 50. Kalau dulu kan enggak, sampai umpel-umpelan sampai gitu. Nah sekarang dengan pembelian tiket juga sudah teratur ya, sudah baik lah ya dibandingkan yang lama. Yaitu hasil daripada kedisiplinan dan tata kelola yang lebih baik gitu ya. Sekarang juga udah lebih ke teknologi yang lebih canggih gitu ya. Gitu. Cara pembelian tiket mudah, sekarang tidak perlu lagi ke stasiun, itu digitalnya sudah benar-benar diterapkan.